malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan pada malam hari ini, karena kasih kemurahan Tuhan, kita kembali bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai 29. Dan saya akan membacakan dua ayat, yaitu ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengangkat tema dalam renungan pada malam hari ini, yaitu kehadiran Tuhan membawa pemulihan. Saudara-saudariku yang terkasih, tak kalah masalah atau persoalan datang dalam kehidupan kita, kita seringkali diliputi oleh rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir dengan hal yang bahkan belum terjadi. Namun saat kita datang beribadah, kita akan merasakan ada rasa tenang, ada rasa damai. Karena apa, saudara? Karena kita meyakini kita telah bertemu dengan Tuhan secara pribadi saat kita beribadah. Kehadiran Tuhan menangkal semua ketakutan dan kecemasan kita. Jiwa kita pun akan beroleh kelegaan. Bagi kita orang percaya, kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Hal demikian yang juga dirasakan oleh umat Israel, walaupun tersirat dalam nas kita pada saat ini, kita bisa melihat bagaimana perasaan mereka, bagaimana ketika janji Allah akan hadir dinyatakan melalui Nabi Yehezkiel. Ini merupakan berita sukacita bagi umat Israel, yang mana sebelumnya mereka telah mengalami kondisi kehidupan yang begitu kelam. Mereka terpuruk dalam masalah yang begitu sulit karena mereka tidak bisa bertemu dan mendapati Tuhan. Wajah Tuhan telah tersembunyi karena kenajisan dan kedurhakaan umat Israel ini. Kita bisa melihat dalam ayat 24. Mereka sangat sengsara. Keadaan ini membuat mereka menyadari betapa besarnya nilai kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita pada saat ini memperlihatkan juga bahwa kasih kemurahan Allah bagi umatnya tidak berkesudahan. Walaupun Allah berkali-kali kecewa, sakit hati, bahkan telah menunjukkan respon menyembunyikan wajah, tidak ingin memperhatikan, bahkan dibiarkannya mereka, tetapi kembali kasih Allah bersemi. Ia tidak membiarkan umat kesayangannya ini mati dan musnah dalam kesia-siaan. Ia akan menyatakan kemurahannya, kemahakuasaannya, dan bahkan kemuliaannya. Ia mengumpulkan mereka yang berserakan, artinya ada janji kehidupan yang penuh keteraturan, kehidupan yang diperbaharui, dan bahkan ada janji pemulihan atas keadaan umat Israel. Ayat 29b, Allah juga akan mencurahkan rohnya sendiri ke atas umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
berdasarkan nas saat ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, kita diperlihatkan betapa besar dan tak berkesudahan kasih Allah kepada umat kesayangannya. Mungkin berkali-kali kita juga sering melakukan hal yang najis dan kita sering durhaka sebagaimana umat Israel ini, Bapak Ibu Saudara. Namun berkali-kali juga kemurahan dan pengampunan Allah dinyatakan kepada kita. Ia selalu hadir menyatakan kasih dan pengampunannya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan kepada kita orang-orang yang percaya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kemurahan Allah yang sudah dinyatakan kepada kita ini jangan sampai menjadi alasan bagi kita untuk selalu mengulangi perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi justru kemurahan ini, Allah ini mengajak kita saudara untuk selalu mengalami pertobatan secara sempurna dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah telah mencurahkan roh-Nya kepada kita untuk membimbing, untuk menolong, untuk menghibur, dan untuk memulihkan keadaan kita. Tugas kita adalah, mari muliakanlah Dia dengan sikap hidup yang benar dan hidup selalu menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, bagi kita orang yang percaya, kehadiran Tuhan adalah segala-galanya. Kalau bukan Tuhan yang hadir menyertai kita, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan sampai pada detik ini. Dan kalau bukan Tuhan yang selalu mengiringi langkah kehidupan kita, saudara, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita di saat yang akan datang. Dan kalau bukan Tuhan yang hadir menopang kita, kita tidak akan mampu bertahan di tengah goncangan badai, gelombang, dan permasalahan kehidupan. Kehadiran Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Mari saudara tetap undang Tuhan supaya Ia hadir menemani kita setiap saat, di setiap waktu, di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini, dan Tuhan Yesus selalu hadir menyertai dan memberkati. Saudara, kita berdoa untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam ini. Biarlah iman kami dikuatkan dan diteguhkan selalu. Setiap saat, setiap waktu kami rindu untuk mengundang Tuhan, agar berkenan hadir mengiringi langkah perjalanan kehidupan kami. Karena kehadiran-Mu menyegarkan jiwa, menuntun mengarahkan kami ke jalan yang benar. Bahkan kehadiran-Mu membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu setia, hadir menemani kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.